Jadi Kang Dan sana di dalam istana itu berapa tahun ya? Seumur hidup berarti ya? 58 kan? 58 tahun ya dari lahir. 58 tahun sampai lahir. pensiun. Di situ aja ya. Sampai Di pensiun. situ terus ya. Iya. Kalau itunya ada nggak berubah-ubah ya, gitu aja bentuknya ya. Kalau bentuk gedungnya tidak. Nggak ada ya? Cuman teras depan aja yang Teras depan aja ya. Carportnya itu berarti. Iya, ya? carport. Carportnya ya. Iya, yang dirubah itu. Selebihnya enggak. Iya. Kalau kompleks itu mulai tahun 82. 82 ya. Kami pindahkan ke Perumnas Bantarjati. Sekarang sebagian taman, tapi sebagian komplek disisakan. Iya, iya. Itu untuk wisma petugas-petugas. Kalau ada cerita yang itu yang dulu apa apa katanya ada yang hajat di situ, pesta katanya anak salah satu presiden, terus katanya ngamuk, itu ceritanya gimana sih? Sebenarnya Bener nggak sih? kalau kejadian ini fenomena ya. Iya. Ini fenomena. Nggak, saya denger aja. Ada. Gitu ya. Dan itu betul. Gitu ya. Itu betul. Pertama itu terjadi angin ribut tahun 1970. Jadi belum ada belum waktu anak presiden nikah. Iya. Tahun 70 itu di Istana Bogor. Oh, saya baru lahir. Lahir ya? Tahun 70 ya? 70. Beda 10 tahun ya? Tapi kayaknya mudanya hampir sama deh. Sama kita. Mudanya hampir sama. Oh, intermezzo. Iya. Ya. Jadi waktu itu Pak Harto sedang mengadakan pameran kemanusiaan untuk Irian Barat Di situ. di Istana Bogor. Nah, Istana Bogor mulai pertama kali dibuka untuk umum tahun 70 itu ketika dipakai pameran. Jadi judulnya pameran kemanusiaan untuk Irian Barat. Ya, momen ini yang dipakai untuk menghimpun dana-dana untuk ikut membantu membangun Irian Barat. Oh. Di gedung utama itu, Kang? Di gedung utama semua ruangan dipasangin yang foto-foto rumah, sampai ada kayak etnobotani, ruangan khusus yang memamerkan alat-alat kehidupan hari-hari itu dari tumbuh-tumbuhan gitu. Mulai dari baju, kemudian koteka kan, panah dan sebagainya. Nah, satu hari itu dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota. Waktu itu zamannya Erni Johan, Teti Kadi, Titik Sandora, ada Kuartet Jaya, pelawak. Bing Slamet CS, Iskak, terus Ateng, sama Pak Edi Sud. Panggungnya di bawah pohon karet di belakang istana dekat kebun raya, ada panggung di situ. Nah, setelah hiburan selesai jam 11, ini para artis kan pulang kembali. Baru sampai Cibinong, di Bogor ini, tengah-tengah Bogor ini udah gelap. Gelap berita. Sama yang melihat. Kang Dan ada tuh waktu itu? Saya jadi gini, lagi rame-ramenya kan orang komplek, anak-anak juga termasuk anak-anak. Ya saya juga ikut kan nonton, bukan rame orang di sana. Nonton artis lah ya. Nonton artis terus banyak orang kan seneng. Tapi ketika mulai suasana ini insting gitu ya, kita feeling bahwa bakal hujan nih gitu. Jadi nggak ada yang nyuruh, pada pulang, udah pulang sendirinya. Anak-anak tuh udah. Jadi ketika angin ribut datang itu kami alhamdulillah ada duit, tidak ada. Kalau di keluarga istana tidak ada korban. Itu yang melihat datangnya angin itu ternyata dari Tenggara apa ya, kalau Pangrango, Gunung Pangrango. Itu kan antara timur sama selatan. Datang dari situ dia muter. Nah, sampai Istana Kebun Raya itu dia muter di situ. Puluhan pohon koleksi kebun raya tumbang. Dan beberapa korban yang menimpa karena lagi banyak pengunjung. Ada korban ya? Banyak. Oh. Banyak. Siang sih itu ya? Siang.
Siang dan itu kan hari libur sama hari Minggu. Iya. Nah, pengen ribut. Terus di kompleks kami itu dulu ada jualan tukang es cincau taulu. Saya masih ingat namanya Pak Naim. Cincau hijau itu. Oh, cincau hijau. Nah, itu dia lagi berteduh di gang antara kompleks antara Istal sama Lebak. Jadi dua kompleks kami itu kan. Iya. Nah, dia tuh lagi di gangnya itu. Beliau lihat genteng tuh terbang gitu. Genteng lo bukan seng. Genteng terbang gitu kan. Dia tinggalkan itu pikulannya, tinggalkan dia pokoknya nyari selamat aja. Ke kamar mandi umum dia larinya gitu. Iya. Dia lari. Di halaman Istana Bogor ada pohon terembesi yang usianya sudah ratusan tahun gitu. Dua diantaranya dari 8, sekarang sisa 6. 2 diantaranya itu tumbang sama akar-akarnya. Kok angkat ya? Angkat, terbesi. Pengen tahu ceritanya? dari Pomat Para yang ngepost di istana. Pomat Para itu pas pampres sekarang. Iya. Zaman Pak Norman Sasono. Itu kan Pavilion 5 dulu jadi posko di depan SMA 1 itu. Iya. Jadi posko itu di situ. Tamu-tamu yang akan ke istana dia mampir, lapornya ke posko di situ. Iya. Kan pandangannya kan ke depan, ke halaman istana. Apa yang dia lihat? Barudak laletik marake calana pondok lulumpatan. Oh gitu. Sabarnya buta neta. Oh. Sabarnya buta tangkal gitu. Oh gitu. Guling tuh gitu. Sakitu barudak mah. Kumaha mun kolot. Kumaha mun kolot ngamuk ya barudak. Oh ini. Iya. Menarik ini. Ya. Ini yang ceritanya Anggota Pomat Para. Anggota Pomat Para. Dia ngelihat gitu. Beberapa juga senior pada saat angin ribut itu. Ya. Beberapa juga keluarga dari istana kan juga yang tugas di gedung ada. Iya. Nah, korban salah satu itu sopir yang mengantar roti Bogor Permai. Dia setelah nganter roti ke Istana Bogor. Emang Bogor Permai udah ada? Udah. Kan langganan istana sejak tahun gitu. 50. Yunsin, Bogor Permai, Tan Ekcuan. Oh. Terus Delicious tuh yang Delicious ini. Awal kan? Iya. Itu fenomenal itu. Cuman kopinya masih kopi liong, kopi singa, kopi liong, kopi teko. Sekarang kan di unggulan. Itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong saya baru cerita loh ini loh. Nggak apa-apa. Fenomena ini saya cerita. Oh, gitu ya? Gitu. Nggak, itu banyak yang orang yang ini Kang Dang yang nanya gitu, maksudnya Dan dengar ceritanya benar begitu ya. Iya, fenomena ya itu ya, fenomena. Tetapi kejadian ini kan sudah beberapa kali. Iya. Selama saya kerja di istana saja, itu ingat saya 3 kali. 3 kali ya? 3 kali saya. Terus yang kedua yang setelah pernikahannya Mbak Tutut itu ya? Mbak Tutut. Dan terakhir APEC. Oh iya, APEC. APEC. Setelah APEC ada angin ribut juga? Ada, tapi nggak sedasar. Oh. Pokoknya ciri-cirinya, tanda-tandanya angin ribut ketika APEC, persiapan APEC ya. APEC kan 94. Iya. September. Tapi itu awal September kalau nggak salah. Pohon durian Bangkok pertama ada di kita, di Indonesia. Itu ditanam di Istana Bogor yang persis di depan lampu merah ini, lampu merah SMA 1. Oh. Itu di dalam di sana tuh ada pohon. Pohon durian yang buahnya durian Thailand apa namanya? Montong gitu ya. Montong. Nah, itu yang dibawa sama Bumibol Adoyade. Oh. Raja Thailand sama Sirikit kan pernah datang. Jadi fenomena itu sih ada lah ya. Ada. Terjadi ya. Ada, dan setelah itu keluarga kompleks istana yang tinggal itu beberapa orang
selama beberapa bulan itu ada yang kesurupan. Oh, iya. Beberapa kesurupan gitu. Kalau banyak sih enggak. Setelah acara itu ya? Ya setelah angin ribut itu udah. Ya walau alam sih kan gitu. Walau alam. Iya. Saya selama kerja di istana Kang Eri, memang oleh keluarga kami, leluhur apa gitu, dipesankan salah satunya adalah sopan santun. Ya, kalau di istana itu jangan sombong, gitu kan, harus bisa bawa diri, gitu kan. Kemudian sebagai pegawai yang mengurusi tempat raja, istana itu kan tempat raja. Iya. Ya, siapapun rajanya, siapapun presidennya kan pegawainya mah itu juga. Iya, benar. Saya aja 6 presiden. Oh iya. 6 presiden ya? 6 presiden. Ya kalau buat kami 6-6-nya pernah bertatap muka kandang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Bahkan Pak Jokowi ini beliau sampai berkenan datang ke rumah saya. Oh, datang ya? Datang ke Perumnas Bantarjati. Oh, yang waktu itu diberitakan ya? Iya, ada juga sih. Iya. Ketika itu kan anak sulung saya mau nikah. Kemudian ya seperti halnya kita lah mau undang-undang gitu kan. Undang yang lain. Terus tahu saya mau menikahkan anak, ajudan presiden itu nanya ke saya, Pandang Bapak diundang nggak? Enggak lah Dan, malu saya gitu. Pandang, daripada Bapak tahu dari orang lain, sebaiknya Pandang undang. Undangannya gimana Dan? Ya terserah Pandang, pokoknya Bapak tahu lah gitu, ini adalah undangan. Saya pikir-pikir gitu ya, setelah ngobrol dengan keluarga di rumah, ini ajudan, iya sih ya, gitu. Kan nggak enak gitu. Saya kan dekat ya, suka nemenin Bapak lah gitu kalau Sabtu Minggu lagi nggak ada kegiatan. Sering ngobrol ya Kang? Oh. Nanti lihat fotonya. Atau nemenin beliau di halaman gitu ya. Dan sepertinya sengaja itu apa? Kalau saya lagi ada di halaman gitu kan Bapak nyamperin gitu. Terus cari informasi lah. Cari tahu. Iya. Kepala istana pada waktu itu memang memerintahkan saya, Pandang tolong di backup terus Bapak. Karena kalau nanya sesuatu kan kepala istana baru. Iya. Artinya kan tidak tahu. Kurang paham lah ya. Kurang paham. Kalau saya kan memang dari dulu di sana. Sok mau nanya apa sih istilahnya kan gitu sampai lubang semut, tempat jin ngumpet aja kan gitu. Kalau rusa itu memang dari dulu udah ada ya rusa ya? Zaman Raffles kan. Itu Maret udah ada ya? Iya. Yang katanya bukannya dibawa sama Presiden India itu bukan ya? Enggak. Bukan ya? Nanti cerita rusa ada panjang. Oh itu ya. Panjang gitu. Iya. Jadi sampai akhirnya jadi cerita undangan itu kan, akhirnya saya sampaikan melalui staf Sespri, Mas, tolong dong Mas nitip undangan buat Bapak. Undangannya sama seperti yang saya berikan juga sama teman yang lain. Pokoknya undangan tidak dibuat khusus gitu. Mudah-mudahan Bapak berkenan gitu. Sampai hari H, Kang Eri. Beliau itu hari Jumat kunjungan kerja terakhir di Singapura. Nah, saya hajatan waktu itu hari Sabtu di Cimanggu. Karena hari Sabtunya beliau tidak bisa datang ke undangan. Dari Singapura itu setelah selesai kunjungan kerja mampir ke rumah saya. Jam 5 sore saya ditelepon Kolonel Ili, ajudan Presiden Angkatan Laut ya. Memberitahu, Pandang Bapak mau mampir ke rumah. Izin Komandan. Ke rumah siapa? Rumah Pandang lah. Oh siap gitu. Ya. Terus oh siap nah. Ya Pandang siap-siap aja.
Udah terus saya kan langsung Iya. ke rumah ya seadanya aja lah, namanya Perumnas. Nggak lama datang tuh Danplek segala pas pampres pada datang. Wah benar juga nih kayaknya. Tapi nggak lama ajudan telepon lagi dari Singapura. Pandang mau diterima di mana? Maksudnya kemudian izin mau di rumah Pandang apa mau di rumah pihak perempuan gitu. Di rumah saya aja lah kemudian. Nanti sana repot. Ya udah, artinya udah A1 kan ke Perumnas Bantarjati. Iya. Jadi dari Changi, Singapura, Halim, dari Halim ke Perumnas. Langsung. Diblokir dah jalan. Oh gitu. Jalan yang menuju ke Perumnas diblokir itu sama Iya. sama anggota-anggota. Heboh. Dan beliau hanya menyampaikan, Pandang maaf ya, besok acara padat. Saya nggak bisa. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Ibu sama Mbak itu, Kak Ayang. Oh iya, Kak Ayang ya. Iya. Ikut ya? Ikut di situ. Oh itu H-1 berarti ya? H-1 ya? artinya saya udah kita udah persiapan sih. Udah persiapan terus ya beberapa apa Iya. dokumen kita simpan nggak ada. Jadi dengan 6 presiden itu sih Pandang pernah berinteraksi lah ya? Rata-rata ya pernah lah ya? Era Pak Harto. Wah ini jarang nih orang yang pengalaman gini. Zaman Pak Harto Kang Eri, orang tuh jangankan deket sama, dekat berdampingan. Susah ya. Buat masuk ke ring 1 aja. Iya. Ring 1 tuh istilahnya bangker rumah Kang Eri. Kesininya dari ring 1. Iya. Mau masuk presidennya emang nggak tahu ada di mana gitu kan. Untuk masuk ke ring 1 aja kan susah. Dilalahnya saya dapat tugas bawa wireless yang saya cerita tadi. Iya. Buat pengeras suara Pak Harto waktu di Tapos. Kalau beliau ke Tapos itu kan biasanya ngajak para petani temu bicara, Iya. terus ngundang-undang tamu-tamu termasuk konglomerat waktu itu juga diundang. Iya. Nah saya suruh Bawa saya dapat tugas bawa apa wireless dari istana. dari istana. Saya dikirimkan ke sana sama kepala istana. Saya kan tahu diri lah istana, nggak bisa dekat-dekat sama bapak gitu kan. Saya daripada ditegur sama pas pampres atau ajudan kan, lebih baik saya menyesuaikan diri agak jauh. Itu kan frekuensi, kadang-kadang hilang gitu kan. Kualitasnya kan kurang bagus waktu itu. Toah itu saya. Malah dimarahin saya jauh dari presiden sama ajudan. Kamu jangan jauh-jauh gitu. Dampingi bapak terus. Akhirnya saya nempel dulu sama bapak. Gitu ya. Iya. Memang sudah ditakdirkan harus deket gitu ya. Dekat sih. Zaman Pak Habibie pengen keliling, Bu Ii itu, Bu Ii waktu itu yang dituakan kan Iya. di sana. Dang, tuh bapak jalan-jalan aja. Gayet biasa ya. Keliling istana aja. Keliling di kebun juga ada fotonya. Setelah itu Gus Dur. Gus Dur juga ngalamin. Gus Dur ngalamin. Saya nuntun tuh udah 2 kali nuntun beliau. Waduh. Nuntun. Jadi kalau nuntun beliau tuh bukan megang atau beliau pegang. Jadi tangan kami itu kalau ini kanan saya, itu tangan kirinya Gus Dur. Gini ya. Gus Dur. Jadi kami gini. Iya. Jadi megangnya gini gitu. 2 kali. Terakhir di Pelabuhan Ratu. Sama Gus Dur. Gus Dur lagi ada kunjungan kerja ke Cisolok, pulang mampir ke istana, ke Pesanggerahan Pelabuhan Ratu. Nah, saya dinas juga di sana. Jadi selalu dihadapkan terus. Jadi inilah ya Pak. Ya ngerasain lah gitu ya dengan Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi kembali ke presiden. Presiden berikutnya, Ibu Mega. Bu Mega berarti. Bu Mega itu waktu itu wapres, kan? Iya. Tapi kayak istana Bogor ke Batu Tulis, Ya inilah dia. seperti nostalgia. Erat lah ya hubungan batinnya ya. Ya. Sempat lupa sih mungkin ibu ya waktu itu. Tapi setelah kesini, oh kamu yang dulu itu kan? Gitu. Iya saya
anaknya Pak Mantan, Bu. Pak Mantan itu supirnya Ibu Fatmawati. Iya. Jadi supir pribadinya Ibu Fat itu ya ayah saya. Oh. Ayah saya. Mobilnya apa ingat Kang? Ini Plymouth. Oh Plymouth ya. Plymouth, terus yang mobil yang sportnya yang Mas To itu Mas Guntur juga. Karmandia. Karmandia itu kalau Mas Guntur mau kuliah, itu yang nganter bapak saya ke ITB. Nanti pulang kan kosong. Oh, dari Bogor diantar ke Bandung. Oh, dari Jakarta. Oh di Jakarta. Jakarta ke Bandung. Diantar. Kan mesti pakai supir. Walaupun di tengah jalan kadang-kadang yang mipir kan Mas Guntur, ngebut. Itu kalau tidak pakai mobil sportnya Mas Guntur, itu pakai mobil yang Plymouth atau Dodge ya, dulu tuh ada Dodge itu ya, yang sedan yang buat para menteri pakai. Kalau itu pulang dari Bandung mau kembali ke Jakarta, itu sama Mas Guntur, mantap, udah ngompreng pulang, daripada sendiri katanya, lumayan tuh katanya. Ngompreng deh nggak? Cari penumpang. Zaman dulu tuh ngompreng gitu ya. Cari penumpang. Mantap, kamu ngompreng, lumayan gitu. Lewat puncak dong. Iya, lewat puncak ya. Puncak. Ya zaman itu kan pulang sendiri. Orang kalau mau ke Jakarta naik sedan kan. Iya. Nah, sampai saya itu sampai Bu Mega jadi presiden. Setiap ibu ke Bogor, mau ke Istana Bogor, Batu Tulis atau Gunung Gelis, ya mesti ada saya. Oh. Iya. Mesti ada. Hampir juga dulu sempat mau ke rumah itu. Ibu ya. Ibu. Waktu ke Batu Tulis, itu udah presiden. Saya waktu itu sakit, Kang Eri. Oh. Sakitnya sakit asam urat. Jadi jalan tuh saya nggak bisa ini pincangan gitu kan. Pincang. Ibu datang ke Batu Tulis. Ajudannya waktu itu Kombes ya, Pak Budi Gunawan. Pak Budi. Saya ditelepon sama ajudan. Pandang di mana? Izin komandan, di rumah. Loh kok di rumah? Ini kan ada ibu. Sakit komandan. Sakit apa? Kayaknya asam urat, saya sakit. Itu ibu nanyain. Izin komandan, mau izin ke ibu. Ya udah, lapor kayaknya ya. Gak lama nelpon lagi dulu. Nomor ajudan masuk lagi saya. Pak Budi nelpon lagi. Ibu mau bicara. Oh siap bilang. Selamat siang Bu, izin Bu. Ndang, kenapa kamu gitu? Nih ibu. Izin Bu, sakit. Sakit apa? Kayaknya asam urat nih Bu. Kakinya nggak dijalankan nggak enak Bu, nggak sakit. Udah ke dokter belum? Izin belum Bu. Dan kalau sakit tuh ke dokter, jangan dipiara sakit. Oh ya kamu ke dokter? Iya Bu, nanti Bu. Iya jangan enggak katanya. Bu maaf Bu, saya enggak ke Batu Tulis dulu. Ya udah nggak apa-apa, kamu istirahat aja gitu. Sampai segitunya. Oh ibu di Batu Tulis tuh ya? Iya Batu Tulis. Kayaknya ada acara ke Gunung Gelis juga gitu kan. Pak Topi kan almarhum. Gimana sih rasanya kalau ngomong di telepon sama presiden itu? Tetap sedekat apapun karisma itu. Ada ya. Saya di Batu Tulis, di Gunung Gelis sempat bukan dimarahi. Gunung Gelis itu rumahnya ibu ya? Iya. Kayak villa. Iya. Gara-gara saya lupa. Sebenarnya nggak lupa sih menyiapkan irisan cabai. Ibu kan kalau meja makan itu mesti ada salah satunya irisan cabai. Pagi-pagi udah ready sudah semua, bubur, terus nasi yang menu yang sesuai itunya sudah komplit. Kemudian di cup kecil ini ada potongan warna hijau. Saya pikir itu cabai. Pramusaji udah nyiapkan gitu, karena saya juga udah mengingatkan. Nggak tahu itu santri. Santri buat bubur. Gitu. Saya kan tenang, saya di belakang aja. Tapi mantau gitu. Sambil melihat ke lapangan golf, ibu lagi makan. Panggil Endan.
si Masmin manggil. Mana panggil ibu? Ada apa nih? Lagi makan manggil. Bu izin bu, manggil bu. Dan kamu kan tahu kalau saya makan itu mesti ada cabai, irisan cabai. Ya bu izin. Oh begitu saya lihat, saya mau nunjukkan itu cabai gitu kan. Begitu saya lihat, daun sadri. Bu bukan cabai. Izin bu, maaf bu. Kamu mestinya ngerti gitu. Tapi memang betul. Karisma itu presiden itu siapapun presiden itu, saya gemeter. Gitu ya. Gemeter ya gitu. Waduh. Padahal udah dekat itu ya. Dekat itu ya. Izin bu, siap salah bu. Ya nggak lama sih. Ya cuma segitu. Ya udah cariin sana. Waduh itu udah sampai ibu pulang lagi hari berikutnya itu masih, kayaknya ibu masih marah gitu. Tapi enggak sih. Karena kalau antara istana dengan kebun raya itu ada batasnya nggak? Pagar gitu? Pagar ada. Pagar ya? Pagar ya? Dari zaman Belanda itu sudah dibatasi pagar besi. Cuman beberapa areal saja yang tidak dibatasi, yaitu dekat pekuburan Belanda. Kalau kami bilangnya Sentiong. Yang akhirnya di Istana Bogor itu dan kebun raya ada istilah pintu kuning. Pintu kuning. Pintu kuning dan pintu coklat. Nah, pintu kuning dan pintu coklat ini, Heri, itu bukan karena warnanya kuning dan warnanya coklat. Warnanya sama-sama hitam. Yang sliding itu. Sliding. Iya. Karena di dekat pintu itu, pintu kuning ada pohon bambu kuning. Jadi dibilangnya itu. Iya, kan itu kelompok bambu. Bambu ya. Kelompok bambu di pekuburan Belanda atau Sentiong. Nah, kemudian di pintu coklat yang berbatasan sebelah timur kebun raya, itu di dekat pintu gerbang itu ada pohon coklat, kakao, gitu. Iya. Ada di situ. Nah, kalau yang di pintu kuning itu dulu tidak ada pagar. Nggak ada ya? Jadi jalan yang dari Pasar Bogor sana, Jalan Kenari 1, Oleh situ. Kenari kan terus masuk ke istana, nggak ada pintu. Dulu ada. Nggak, maksud saya kalau dari segi safety pengamanannya juga nggak terlalu ini ya, antara kebun raya dengan istana tuh nggak dibikinnya memang nggak terlalu. Tidak. Enggak ya. Tidak. Jadi, Apalagi setelah Pak Jokowi tinggal. Ya maksudnya nggak terlalu inilah ya. Cuman ya ditambah anggotanya. Nama anggota ya. Ditambah anggota. Tapi dulu Kang Erik sebelum bahkan ya setelah Pak Jokowi tinggal di sana, fenomena lain yang sering terjadi di istana itu, istana dengan kebun raya, adalah orang-orang yang notabene tidak semuanya gila sih sebenarnya. Itu yang loncat, itu sering kali loncat ke dari kebun raya ke istana. Loncat pagar. Loncat pagar. Iya. Nah, beberapa kali kan ketangkap. Ada yang memang betul-betul gila ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu setelah dibawa ke polisi, kemudian diserahkan ke yang berwenang lagi. Tapi kebanyakan mereka itu yang lagi nguji ilmu. Jadi sepertinya tuh dia punya tingkatan pamungkasnya itu. Loncat itu ya. Kalau suruh masuk ke istana, kalau tidak ketangkep, dia keluar lagi berarti lulus. Artinya kan orang tidak lihat gitu ya. Sering kali siang apa malam sih loncat? ada siang, ada malam. Malam sering ya. Bisa mencerita. Cuma saya lupa lagi jenderalnya siapa lagi. Dulu tuh Istana Bogor karena presiden tidak tinggal di situ, dan zaman Pak Harto juga kan setahun paling 2 kali. Iya ya, nggak ada yang tinggal situ ya. Setahun 2 kali, kecuali ada acara gitu kan. Jarang sekali kan.
liburan anak-anak cucu-cucunya gitu kan, itu juga kan 6 bulan baru. Kalau pengen ke Bogor. Jam 12 malam, pintu gerbang utama istana yang di depan Denpom, itu kan dirantai. Rantai sudah begini kan, rantainya itu, dan tidak ada yang jaga. Karena yang jaga cuma di posko yang saya bilang Pavilion 5 itu. Iya. Nah, sama di belakang, karena itu digembok. Ada orang masuk lewat pintu utama pakai mobil sedan, dan itunya diputus. Berani itu? Ya masuk, udah ada di depan. Kan ada yang jaga CPM itu, Pak? CPM di situ nggak ada karena itu kosong. Nggak dijaga. Yang jaganya ada di belakang. Karena udah digembok kan itu. Iya. Artinya kan sudah tidak mungkin orang masuk lewat situ. Dan tidak seketat kalau ada lagi sedang ada presiden atau ada tamu. Jadi masuk gitu. Mobil udah berhenti di depan karpot istana itu. Dia mau masuk ke dalam. Nah, mau buka pintu, nggak bisa ngebuka. Logikanya, rantai aja bisa putus, tapi pintu kayu, saya aja kalau maksa itu kayaknya, kan pintunya pintu 2 gini. Iya, pintu kuno itu ya. Sampai ketahuan sama yang piket sipil. Kan kami yang pegawai sana kan ada piket 24 jam. Sampai ketangkep. Terus dibawa ke posko, diinterogasi dan sebagainya. Itu lagi nyoba ilmu lah kira-kira. Tapi dia bisa ngebuka pagar depan itu, berarti sesuatu juga dia itu. Kan digembok. Itu yang tadi saya bilang. Iya kan? Rantai aja bisa putus. Sama dia kan? Bisa lepas putus sama dia kan? Dan dia sendiri. Dia sendiri. Tapi ketika kenapa dia masuk, itu nggak bisa dia? Nggak bisa. Nah ini fenomena ini terjadi. Iya. Nah, terakhir mungkin yang agak baru ya. Yang agak baru itu sudah zaman Pak SBY. Ya. Wah ini nggak banyak yang tahu nih orang bisa. Atau yang sebelum Pak SBY lah. Soalnya senior saya masih ada waktu itu. Siang-siang. Tukang peralatan rumah tangga itu apa? Tukang parabot ya? Parabot ya. Kan ada sapu, ongki. Siang-siang. Tahu-tahu sudah ada di tiang bendera. Lagi ada di tiang bendera, dia bawa tanggungan. Orangnya? Tiang bendera yang depan yang gede. Iya, di halaman depan. Tahu-tahu dari kantor kelihatan tuh lah. Itu ada nu datang di situ gitu kan, kan ramai nih. Kelihatan tuh. Itu ada nu datang di situ gitu. Ada yang jualan gitu di sana. Iya. Oh, didatangin. Tewak kan. Tangkap dibawa gitu. Diinterogasi. Mamang tadi lewat mana? Abdi ngalanggung ka dieu cenah. Pintu 2 kan dibuka, depan balai kota, ada yang jaga, berdiri. Tinggal lihat orang itu ya. Ini beneran nih Pandang? Bener, dia lewat. Tukang jualan tuh parabot ya, tukang parabot. Iya. Dia lewat, itu tahu katanya ada yang jaga di situ. Itu bapak ini juga tadi ada gitu kan, bapak Yogi ayah tadi ke Nangtung gitu. Jadi apa yang dia lihat ternyata di halaman yang dia datangin itu kayak pasar dia cik mainanmu. Lagi rame gitu kan, makanya dia datang ke situ. Dia jalan aja gitu masuk ya. Masuk aja sih hello. Kandang bangunan utama istana itu kan yang saya ingat di temannya ada ruang Garuda itu ya. Iya. Terus ada kamar-kamar itu kan. Terus ada ruang kerjanya Bung Karno di situ. Iya. Nah, kalau presiden sebelum Jokowi ya, kalau nginep itu tidurnya di situ? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak. Oh, itu nggak ada ya? Tidurnya di Wisma pasti ya di? Ya, di Bayurini. Oh, di Bayurini. Iya. Yang agak sering bermalam di sana Pak SBY. Kalau Pak Jokowi
Jokowi kan tinggal, Iya. menetap. Terus kalau yang ya insidentil, Pak SBY agak sering dibandingkan dengan kalau yang lain sih nyaris nggak. Pak SBY di Bayudini ya. Bayudini berarti juga. yang diantara. Iya, dari zaman Pak Harto itu Bayudini memang diperuntukkan untuk presiden, wapres. Kalau di bangunan utama malah nggak ada kamar tidur ya. Kamar tidur ada, tapi beliau-beliau yang tidak berkenan. Tapi Bung Karno dulu di situ. Bung Karno tinggal di Di situ. situ. Iya. Sama ada ruang kerjanya itu ya. Ada ruang kerja, gitu ya. Karena kan zaman Belanda aja, keluarga Carda itu tinggal di istana, ada ruang keluarga khusus keluarga. Terus kamar ibunya, istrinya Carda, kamar Cardanya sendiri juga ada terpisah. Iya. Jadi ketika Christine anaknya Carda datang ke Istana Bogor untuk nostalgia tahun 90 berapa ya? 90-an lah saya. Itu beliau umurnya udah 60 tahun, 60 sekian. Beliau datang nostalgia dan dia bercerita, yang fotonya saya dikirim itu yang saya scan itu. Yang di scan sama Ada fotonya. foto-foto beliau waktu masih kecil. Ternyata dia nanya beberapa orang yang dia kenal. Nah, salah satunya itu nenek saya. Nenek. Jadi dia berteman dulu dengan anak pegawai yang tinggal di istana. Gitu. Nah, salah satunya nenek saya. Jadi saya tahu banyak tentang Istana Bogor digunakan oleh Gubernur Jenderal sebagai apa, istana itu perlakuannya seperti apa. Itu saya dari Christine itu ya. Christine itu bahkan saya dikirimi surat. Surat itu dengan kop apa ya, yang ada kopnya ya. Iya, ada emboss kopnya, ada emboss. Emboss yang itu Christine Panstakenborer Stockhauer. Ini penguasa dulu gitu. Kalau jam kerjanya waktu kerja di istana Kang Dang itu biasa aja dari jam 8 sampai sore gitu. Mulai kan beberapa nomenklatur jam kerja kan roba-roba. Iya. Jam 7 sampai jam 3. Terus ada yang jam 8 sampai jam 4. Kak, nggak maksudnya kalau sibuk-sibuknya tuh kalau pas ada event, kalau tuh ada tamu gitu kali ya. Betul, tapi Erik yang namanya kerja di istana itu sama seperti militer tugasnya. Saya sih ingat ruangan kerja Kang Dang, saya ingat. Iya, kantornya ya. Kena ingat. Kantor. Karena kan Bapak kalau ingat saya. kalau Pak Haji sana kan pasti ke ruangan itu. Iya. Sebelum ke ruang UI, Iya, ke ruangan saya ingat itu kan di depan itu. saya. Jadi Christine ini banyak cerita. Nah, ternyata beberapa ruang tidur di sana itu dipakai untuk istri Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderalnya juga bisa sendiri. Terus untuk anak-anaknya juga ada. Jadi homey aja itu betul-betul rumah. Nah, bahkan ketika dia cerita, nanti saya kirimlah katanya foto-foto ruangan makan, foto ruang Carda, saya minta backup ke Mas Bejo itu. Iya. Backup. Nanti kalau ada sesuatu yang punya saya kan masih ada yang lain. Iya. Ada foto itu yang selamatan di Istal. Nah, ini yang menarik. Istal itu kan tempat kuda ya. Kuda. Ini kan. Terutama Carda ya. Gubernur Carda itu selalu menghormati dan menghargai kearifan lokal. Kearifan lokal di lingkungan istana. Ya. Mayoritas kan yang tinggal di situ pegawai istana. Kalau 80 kepala keluarga tinggal di situ, artinya kan lebih dari 100 orang dengan anak, mungkin mantu yang ada di situ. Setiap ada hari-hari besar, hari-hari besar untuk orang Belanda, tahun baru, Natal, tapi yang paling besar adalah ulang tahun Ratu. Ratu Belanda. Ratu Belanda. Itu pasti ada pesta. Iya. Nah, sebelum pesta besar itu dilaksanakan, dia selamatan
Gubernur Jenderal itu nyuruh kebiasaan di sini apa? Selamatan. Selamatan. Nah, kalau yang acaranya besar itu mesti motong kerbau dan sapi. Kayak ruatan. Iya. Nah, Blok Istal, kompleks kami yang di atas tuh, Istal, karena kompleks itu dekat kandang kuda. Istal namanya. Itu 1 ekor kerbau. Motong situ. Oh, disediakan. Nah, terus yang di bawah 1 ekor sapi. Nanti malamnya ada wayang golek. Oh. Nah, diawali oleh selamatan secara Islami. Selamatan gitu dengan suguhan piring dan sebagainya, kue-kue gitu. Nah, mereka di teras Istal kuda kan bersih. Jadi selamatan di situ. Itu atas perintah Gubernur Jenderal. Iya. Emang kesini tuh emang ada kuda di situ? Nggak ada kan? Tahun 90 pindah ke Cipanas. Pindah ya, iya. Sekarang ada lagi. Sekarang ada, oh iya. Iya, karena Pak Jokowi ini ya. Sekarang ada lagi. Nah, jadi ada beberapa gubernur jenderal yang memang bawaannya memang baik ya, baik dalam tanda kutip perlakuan terhadap istana sendiri, perlakuan terhadap lingkungan, termasuk kepada pegawai. Karena ketika ada wabah penyakit mungkin seperti sekarang ini gitu kan, itu ada ruang isolasi, dia nyuplai makanan. Oh, udah siapin ya. Makanan seperti mereka yang makan. Gitu. Makanya ada apa ya? Bukan joke sih. Kalau ada bercanda tuh orang-orang dulu nih, zaman nenek saya masih menahan gering di istana mah sih. Menahan di internet gitu ya, di isolasi kan. Di isolasi, kalau di isolasi siapin itu roti semua, keju semua, ya? Roti keju kornet gitu kan. Jadi menahan gering gitu kanan kirimannya. Iya. Nah, makanya ada ini kesan ya. Ada kesan juga kalau ditanya yang hidup 2 zaman Belanda, Belanda, Jepang sampai zaman Republik. Zaman Republik. Ya sebagian kalau yang mengalami cedera pasti bilang enakan zaman Belanda. Zaman Jepang sengsara kan. Iya, terus nggak difungsikan lagi istilahnya. Iya. Terus kan rakyat juga banyak menderitanya lah. Nah, Republik kan belum normal. Iya. Masih membenahi itu ini yang poro-poro mikiran kesejahteraan pegawai. Sampai tahun 80 aja saya masuk kan masih SPPD ke Jakarta aja kan. Istilahnya asal kita kerja saja. Iya. Makanya dari dulu kalau kami angkatan saya sampai 5 tahun ke bawah angkatan saya itu sudah dipersiapkan mental untuk berbakti, loyalitas, mengabdi. Itu bukan omong kosong. Karena tidak ada lagi hitung-hitungan jam kerja itu di mana diperlukan. Selalu ya. Selalu totalitas gitu. Karena kami sudah terlatih untuk itu. Karena lu sekolah di Bogor semua kan? SD di mana? SD polisi. SD polisi. SMP? SMP di Pilihan SMP Tilu, SMP 3 Barenang Siang. SD Bangka. Oh, di situ. SD Bangka, tapi gurunya guru SMP 3 semua. SMA? SMA 17. 17 mana ya? 17 itu kan SMA aneh. Waktu itu SMA hanya SMA 1 sama SMA 2. Iya. Belum ada SMA 3. Iya. Ujung-ujung ke 17. Di mana? SMA Yayasan 17 Keledang yang pagi dipakai SMA 2. Jadi kalau sekolah tuh jalan keluar dari istana tuh? Ya. Jalan, terus pulang masuk lagi gitu? Iya, lewat pinggir Jebot. Iya di situ? Jebot. Ingat Kang Dede Yusuf, keluarga Kang Erik, di situ tuh keluarga besar. Terus teman-teman ini dong ya, sering ada yang diajak masuk ke dalam nggak? Nggak berani? Suka juga sih. Tapi ada bangganya dong, oh gue tinggal dalam nih gitu kan? Bangga, tidak bangga, ke bawah terus Kang Erik.
terbatas begini. Iya, iya. Saya kan kalau ditanya, kamu tinggal di mana? Di istana. Ya di istana kan pada ketawa semua. Iya, ngomong di istana kan. Saya dengan lugunya menjawab gitu. Ya di mananya? Di kompleknya gitu. Ya, memang di istana. Iya, Kalau saya lahir di istana kok. Iya. Hari-hari saya juga ditanam di situ. Presiden sama anak-anaknya belum tentu hari-harinya ditanam di situ. Saya mah kalau mimpi masih di komplek istana. Kebun raya, mimpi saya kan mimpi zaman dulu. Iya. Mau hari-hari saya ada di sana. Selama jadi berapa tahun mengabdi? Berapa tahun? 36 tahun. 36 ya. 36 tahun. Ada nggak yang paling ini Kang Dang berkesan banget lah gitu sampai inilah Ya. Dari 4 generasi dilanjutkan oleh anak saya kerja di sana sekarang 5 generasi ya. Penghargaan negara terhadap kami, keluarga saya terutama tidak bisa lagi diukur dengan apapun. Ketika Presiden Republik Indonesia berkenan datang ke rumah saya. Oh, oke. Ya. Udah itu tidak ada lagi. Jadi itu momen yang paling tidak ada lagi. Iya. Kalau dongeng-dongeng cerita zaman dulu mah, raja datang ke Imasi lengser. Gitu. Dan itu bukan hal yang mustahil. Iya. Gitu kan. Karena urusan si lengser, walaupun dia pegawai rendah, tapi hubungan emosional, bahkan ada mungkin ada momen-momen, ada falsafah yang bisa diperoleh dari si lengser itu. Dia tidak punya batasan jarak. Kalau secara struktural ada menteri, ada untuk dekat dengan presiden, untuk bisa komunikasi dengan presiden, ada aturan. Walaupun saya juga terikat oleh aturan nomenklatur itu. Ya. Tetapi hubungan emosional kan kalau saya dipanggil sama presiden, masa harus lapor dulu ke menterinya, harus lapor manggil presiden. Tapi Pandang nih memang terkenal loh. Saya ketemu beberapa orang di Jakarta itu rata-rata hafal kan Pandang. Iya, tapi saya tidak merasa Benar loh. Sama biasa aja. Kalau ngomong istana pasti ada Pandang sana gitu. Iya. Jadi fenomena juga sih buat jadi gini kan, jadi kalau itu ceritanya mau dimanapun dengan satuan kerja manapun, departemen manapun, kalau ada urusan pekerjaan dengan istana, apalagi acara, iya, pastilah ya. Gitu. Saya selalu ada di depan karena saya protokol. Sampai teman-teman Jakarta itu. Ya dari istana, seknek, sekap, terus yang kementerian lain lah gitu, PU tuh sampai UPN. Udah, temen aja Pandang, beres nanti gitu. Jadi cukup saya katanya gitu. Ya alhamdulillah sih saya bisa membantu gitu kan, memfasilitasi apa-apa gitu. Sampai saat ini ya Bung Jo, saya dengan Pak Teten itu sampai bisa dekat gitu. Iya betul. Ya di satu sisi saya belajar bagaimana menempatkan diri, sadar kapasitas, tetapi pada hal tertentu hubungan sosial ini kan juga tidak bisa selamanya kaku kan gitu. Nah, tapi purna tugas ini masih sering main? Kegiatan alhamdulillah ke istana juga masih lah ya. Jelas saya selan ada beberapa hal yang perlu dibantu. Bahkan terakhir jadi kalau Nang masuk ke istana mah lost meter kayaknya enggak. Saya mampir ke posko. Saya lapor KTP juga saya simpan. Gitu ya. Saya simpan. Mau usul prosedur. Prosedur gitu. Kan banyak yang baru juga. Nanti giliran yang kenal sama saya, terus giliran yang tidak kenal dengan saya kan anak-anak baru yang pas pampres ya enggak enak. Prosedur aja. Nah, terakhir ini saya di Museum Balai Tirti, narasumber 2 kali. 2 kali ya? 2 kali narasumber. Waktu itu kan pameran kuliner Presiden Bung Karno. Nah, salah satunya dengan Ibu Putih Guntur.
Mas Bayu juga datang. Ya itu aja. Kayak begini nih. Iya, iya. Berbagi cerita. Iya. Kadang ini sebenarnya masih panjang nih mau saya tanya ini. Cuman kita harus ada babak kedua kayaknya ya. Karena kita dibatasin ini juga. Ini, Pak Erik, nanti episode berikutnya. Boleh mandang nih. Di Istana Bogor, halaman depan, tahun 1826, ternyata ada mini zoo. Nanti kita cerita. Di depan istana? Ini. Oh, berarti dulunya udah ini ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan kandang badak yang ada di Kebun Raya. Pagarnya masih ada, saya foto. Nanti saya cerita. Iya. Jadi ada kaitannya mini zoo di Istana Bogor, Palais Betensora, kemudian dipindahkan ke kandang badak di Kebun Raya, ke Taman Sujana Kasan. Iya. Nah, sampai ada hubungannya dengan Museum Zoologi. Tempat penelitian ilmiahnya kan di situ. Jadi cerita rusa dan sebagainya. Iya. Cerita rusa aja panjang kan. Next lah ya, part 2 ya. Nanti kita atur lagi waktu sama Kang Dang. Waktu, syukur-syukur Kang Erik punya agenda. Iya. Oke pemirsa, sangat menarik tadi ya perbincangan kita sama tokoh Bogor nih, legenda Bogor saya bilangnya lah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita dan informasinya juga merupakan pencerahan lah. Amin. Kita akan sambung lagi nanti Kang Dang. Mudah-mudahan Insyaallah. Kita diberikan kesehatan. Amin. Ya dan Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.